Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kembali lagi tentang materi geometri ruang part 2. Saya Aminuddin MPD dari SMA Negeri 4 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum belajar silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Kita akan memasuki materi jarak pada bangun ruang. Pada part pertama sudah Pak jelaskan dasar dari bangun ruang. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jarak antar titik dan jarak titik ke garis dan bidang. Sekarang perhatikan gambar. Jarak atau sering disingkat D antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Pada gambar sini titik A dan titik B, ini titik B, maka jarak dari titik A ke titik B adalah panjang dari titik A ke B, atau ini adalah D yang lurus ya. Ya, ini merupakan jarak dari titik ke titik. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Jarak antara titik A dan garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Perhatikan gambar. Ini merupakan garis L. Ini titik A. Jadi jarak antara titik A dan garis L itu ditarik tegak lurus, atau kita cari proyeksi dari titik A ke garis L. Ya, ini adalah jaraknya. Jadi jarak dari A ke garis L adalah ini, sepanjang garis ini, dan harus tegak lurus. Jadi bukan dari titik A ke ujung garis atau ke ujung ini, tetapi kita mencarinya tegak lurus. Pada pokok bahasan sebelumnya sudah Pak ajarkan tentang cara memproyeksikan titik ke garis untuk mencari tegak lurus. Jadi jarak titik ke garis itu adalah dari A ke D. Perhatikan gambar berikut. Jarak antara titik A dan bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ya, ini garis A, garis titik A, dan ini bidang P. Jadi jarak dari titik A ke bidang P juga sama dengan jarak titik ke garis. Kita tarik tegak lurus. Ya, ini. Dan gambar di bawahnya adalah garis L dikatakan tegak lurus bidang P jika dan hanya jika garis tersebut tegak lurus pada dua garis lurus yang melalui titik potong garis L dengan bidang P. Ya. Ini adalah garis L, ini adalah bidang P. Ya, ini kalau ditarik sini adalah dia juga tegak lurus. Sekarang contoh. Pada kubus ABCDEFGH, buktikan bahwa garis AC tegak lurus terhadap bidang BDHF. Ya, buktinya ini merupakan kubus ABCDEFGH. AC dan BD adalah diagonal bidang, EG dan HF juga diagonal bidang.
Sekarang lihat AC dan BD merupakan diagonal persegi atau diagonal bidang AC dan BD. Pada diagonal AC dan BD ini merupakan persegi ABCD, sehingga AC tegak lurus pada BD. Ya, ini AC tegak lurus pada BD. Ini AC tegak lurus pada BD. Ya. Sedangkan garis PQ, P ini titik P dan Q, garis Q jadi titik P dan Q, maka dikatakan garis PQ pada bidang BDHF. BDHF itu sejajar dengan AE. Ya, sejajar dengan garis AE. Jadi bidang BDHF, ini bidang BDHF, ya, sejajar dengan garis AE. Dan AE tegak lurus AC. Ya, AE tegak lurus AC. Ini AE tegak lurus AC. Sehingga AC tegak lurus PQ. Ya, jadi AC tegak lurus pada PQ. Ya. Berdasarkan 1 dan 2, maka AC tegak lurus bidang BDHF. Jadi dalam hal ini AC tegak lurus pada bidang BDHF. Ya. Sekarang kita lihat contoh soal jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm. Titik P dan Q masing-masing merupakan titik tengah CG dan EH. Hitunglah jarak titik A ke C, jarak titik C ke E, jarak titik A ke P, jarak titik A ke Q, dan jarak titik F ke AC. Sekarang kita gambar dulu kubus ABCD EFGH. Ini gambar kubus ABCD EFGH. Ya, ini titik A, ini titik B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Artinya semuanya sama 6 cm. Titik P dan Q merupakan titik tengah CG. Ya. Ini titik P dan Q pada EH. Ya, ini Q. Ya. Sekarang jarak titik A ke AC. Berarti dia merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Ya. Jadi jarak titik A ke titik C itu merupakan diagonal bidang A ke titik C. Kita lihat segitiga ABC. Siku-sikunya di B. Ya. Jadi kalau kita gambar dia di sini A, B, C. Ya. Maka berlaku teorema Pitagoras sudah kita pelajari, baik anak-anak juga sudah didapat di SMP. Jadi panjang AC kuadrat teorema Pitagoras sama dengan panjang AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kita substitusikan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga
6 kuadrat 36 ditambah 36. Ya, jadi 72. Ini panjang AC kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar pangkat 2 dari 72. Atau AC sama dengan akar pangkat 2 dari 36 kali 2. Sehingga panjang AC sama dengan 6 akar 2. Ya. Jadi jarak dari titik A ke C adalah 6 akar 2. Yang B, jarak dari titik C ke E. Jarak dari titik C ke E. Ya. Ini ya. Ini merupakan diagonal ruang. Jadi jarak dari titik C ke titik E. Ya, jarak dari titik C ke titik E. Maka kita lihat segitiga ACE. Ya, ini lihat segitiganya ACE atau segitiga EAC. Segitiga EAC. Siku-sikunya di A ya. Ya, ini siku-sikunya. Sehingga berlaku juga teorema Pythagoras. AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi panjang dari CE ya AE kuadrat ditambah AC kuadrat. Tahu sama dengan AE kuadrat, AE kuadrat 6 kuadrat ditambah AC kuadrat. AC kuadrat adalah 72 ya. Tanpa kita cari karena dari A sudah kita cari 72 sama dengan 36 ditambah 72 sama dengan AC kuadrat 108. Baiklah, untuk pertanyaan yang C, saya Pak gambar lagi kubus ABCD EFGH biar gambarnya nanti lebih jelas. Ya, ini kubus ABCD EFGH. Ya, ini A, B, C, D, E, ini F, G, ini H, dengan panjang nusuk 6 cm. Titik P tadi tengah-tengah CG, ya. Sedangkan titik Q tengah-tengah EH. Ya. Sekarang jarak dari titik A ke P. Jadi jarak dari titik A, ini titik A ke titik P. Kita akan tarik garis langsung A ke P. Ya. Jadi jarak dari titik A ke titik P. Ya. Sekarang kita lihat jarak titik A ke P itu adalah, kita tadi sudah mencari panjang dari AC. Pertanyaan A tadi. Ya. Ini titik P. Artinya siku-siku adalah di titik C. Ya. Lihat segitiga ACP. Siku-siku adalah DC. Kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu CP
kuadrat. Jadi panjang dari AP kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AC kuadrat tadi sudah, yaitu 72 ditambah CP kuadrat. Karena P letak tengah-tengah rusuk CG, maka karena rusuknya 6 jadi dia 3. Artinya 3 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9 ya. Iya. Jadi 72 ditambah 9 yaitu 81. Atau kita tarik akarnya, akar pangkat 2 dari 81. Jadi panjang AP, ini AP sama dengan 9 cm. Ya. Sekarang kita cari yang D. Ini adalah jawaban dari C. Pertanyaan C. Pertanyaan D adalah jarak dari titik A ke titik Q. Lihat pada gambar titik A ke titik Q. Kita tarik garis. Ya. Ini garisnya dari titik A ke titik Q ya. Ya. Lihat, kita lihat segitiga A, E, Q. Ya, siku-siku di E ya. Jadi menggunakan teorema Pythagoras sama AQ kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EQ kuadrat. AQ kuadrat sama dengan AE kuadrat 6 panjang rusuk ditambah EQ. Q letaknya tengah-tengah IH, artinya setengah dari panjang rusuk. 3 kuadrat. Ya, jadi 3 kuadrat sama dengan 36 ditambah 9. Ya. 45. Jadi panjang AQ kuadrat sama dengan 45. Oke, kita tarik akarnya, jadi akar pangkat 2 dari 45 atau AC AQ, ini AQ 9 kali 5. Jadi panjang AQ itu sama dengan akar pangkat 2 dari 9 itu 3. Jadi 3 akar 5. Ya. Jadi jarak dari titik A ke titik P itu 9 cm, sedangkan jarak dari titik A ke titik Q adalah 3 akar 5. Terakhir, kita akan mencari jarak titik ke garis. Soalnya masih sama, itu kubus ABCDEFGH. Saya gambarkan ulang biar lebih jelas. Ya, ini kubus ABCDEFGH. Ya, ini. Oke, ini titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Panjang rusuknya 6 cm. Jarak titik F ke bidang AC, saya tarik garis ya. Juga BD
BD. Ya. Jadi jarak titik F ke garis AC itu kita tarik. Ya. Ini. Ya. Jadi letaknya tengah-tengah diagonal bidang AC dan perpotongan antara AC dan BD. Itu misalnya titik O. Ya. Jadi F ke AC, ya, kita lihat bahwa ini lebih jelas. BD AC itu sama panjang dengan BD, merupakan diagonal sisi A akar 2 atau 6 akar 2. Jadi sekarang panjang dari ini titik tengahnya adalah O, ya. Titik potong kedua diagonal sisi adalah O, ini O. Jadi panjang dari BO itu adalah setengah dari panjang BD. Jadi panjang BO adalah setengah dari 6 akar 2. Itu 3 akar 2. Jadi kita akan melihat segitiga BOF. Ya, lihat segitiga BOF. BOF. Ya, siku-sikunya di B ya. Ya, di B. Siku-sikunya di B. Oke. Berarti FO kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BF kuadrat. Jadi OB kuadrat 3 akar 2 kuadrat ditambah BF kuadrat 6 kuadrat. Jadi 3 akar 2 kuadrat itu 18. Dari mana? 3 pangkat 2 9. Akar pangkat 2 dikuadratkan 2. Jadi 9 kali 2 18 ditambah 6 36 sama dengan 54. Jadi panjang FO adalah akar pangkat 2 dari 54 atau FO adalah 9 dikali 6. Jadi panjang FO 3 akar 6. Ya, anak sekalian, dari sudah dijelaskan. Jadi jarak dari titik F ke garis AC adalah 3 akar 6, yaitu panjang garis FO. Baiklah anak sekalian, saya sudah menjelaskan tentang jarak dari titik ke titik dan jarak titik ke garis. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali jarak titik ke bidang dan jarak garis ke bidang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.